Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen chapter 120. Yuji mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya hanya untuk menyaksikan akibat dari semua kehancuran akibat amukan Sukuna yang tanpa ampun. Dia awalnya putus asa secara emosional, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia harus bertindak untuk menebus kesalahan pada dirinya sendiri. Sementara itu, Nanami selamat dari pertarungan sebelumnya, tapi dia terluka parah dan mengigau tidak jelas. Dia bertahan untuk terakhir kalinya melawan segerombolan manusia yang telah berubah rupa, dan dengan enggan bertemu kembali dengan musuh yang sudah dikenalnya. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Sukuna kembali ke area Dogensaka depan Shibuya, area 109 setelah menurunkan Megumi di gerbang tol Shibuya untuk dirawat secara medis. Dengan cengkramannya pada tubuh Yuji yang mulai mengendur, Sukuna mengalihkan kendali kembali ke bocah itu dan menyuruhnya untuk melihat baik-baik. Ketika tanda Sukuna hilang dan Yuji tersadar kembali, dia dihadapkan pada gurun yang dulunya adalah Dogensaka. Ada cakrawala nih di kejauhan, tapi sebagian besar Shibuya telah hancur lebur. Mayat Haruta Shigemo terlihat jelas sebagai hal pertama yang dilihat oleh Yuji juga. Dia awalnya tercengang atas kekacauan yang telah terjadi di sini. Yuji pingsan saat ingatan akan amukan Sukuna menyerbu pikirannya. Dia muntah dan menangis setelah menyadari bahwa Sukuna membunuh beberapa orang termasuk Mimiko dan Nanako, dan juga sangat membahayakan teman dan koleganya. Siswa yang tertekan itu ingat dan bertanya mengapa dia harus dieksekusi pada awalnya, dan akhirnya memutuskan untuk mendaftar di SMA Jujutsu. Saat air mata jatuh dari matanya dan Yuji terengah-engah, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk mati saja saat ini. Dia mulai dengan panik sambil mencengkram tanah dan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk mati. Namun di tengah keputusasaannya terlintas kata-kata kakeknya di kepalanya. Tiba-tiba Yuji berhenti dan duduk diam sejenak, mengangkat kepalanya dan menyatakan bahwa dia perlu bergerak, bahwa dia perlu bertarung saat ini. Yuji percaya jika terus begini dia hanya akan menjadi seorang pembunuh dan menempatkannya dalam keadaan hampa dan pikiran yang kosong. Sementara itu ada telepon berdering di dalam stasiun Shibuya. Tepat di ujung koridor itu adalah penyihir kelas 1 Nanami. Meskipun terluka parah oleh Death Swarm Dagon dan api Jogo, dia masih hidup dan berjalan-jalan dengan pedangnya. Separuh badan kirinya hangus seluruhnya, termasuk seluruh sisi wajahnya. Dia berjalan melewati photo booth sambil berjalan perlahan menyusuri lorong. Setelah Nanami lewat, tirai di dalam bilik itu terbuka, memperlihatkan Mahito di dalamnya. Dia melihat Nanami bergerak melalui stasiun sampai penyihir itu bertemu dengan sekelompok besar manusia yang berubah rupa. Setelah menuruni tangga dan berhadapan dengan gerombolan tersebut, Nanami mulai melamun tentang Malaysia. Dia berharap dia bisa membangun rumah di pantai terpencil dan membaca banyak sekali buku yang tidak pernah dia selesaikan. Daripada membaca buku-buku itu halaman demi halaman seolah-olah dia sedang mendapatkan kembali waktunya. Nanami mencari Megumi. Dia tidak yakin bagaimana nasib Maki atau Naobito dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia saat ini hanya lelah. Nanami bertanya pada dirinya sendiri apakah dia sudah berbuat cukup layak dan terus berjuang. Dia dengan ganas mengiris manusia yang ditransfigurasikan dengan pedang tumpulnya sampai sebuah tangan familiar menyentuh dadanya. Nanami mendongak untuk melihat Mahito dan mengaku dia tidak tahu roh terkutuk itu ada di sekitarnya. Mahito menjawab bahwa dia sudah berada di sini sepanjang waktu dan bertanya apakah Nanami ingin mengobrol karena mereka sudah mengenal satu sama lain sejak dulu. Alih-alih menjawab, Nanami menunduk dan berbicara dengan Yu Haibara. Nanami bertanya-tanya mengapa dia kembali menjadi seorang penyihir hanya dengan alasan yang tidak jelas. Mengapa hal itu bermanfaat? Menanyakan Haibara apa yang coba dia lakukan saat ini. Sebuah ilusi atau mungkin roh Haibara muncul dan mengarahkan Nanami ke kanannya.
Nanami menoleh dan menemukan Yuji memasuki stasiun tepat di ujung lorong. Mahito geli melihatnya dan Nanami memberitahu Haibara bahwa dia tidak ingin mengutuk pemuda itu. Di saat-saat terakhirnya, Nanami tersenyum pada anak didiknya dan mengatakan kepadanya bahwa kau bisa mengatasinya dari sini. Mahito segera membunuh Nanami dengan menghancurkan bagian atas tubuhnya. Itu sangat mengejutkan Yuji. Marah di saat berikutnya, Yuji berteriak dan menuntut untuk mengetahui apa itu Mahito, bergegas ke arahnya untuk bertarung. Lebih terhibur lagi, Mahito memberitahu lawannya bahwa dia bisa mendengar dengan baik tanpa berteriak keras. Dia pun juga bersiap untuk pertandingan ulang mereka yang sudah ditakdirkan. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 120 di mana di akhir scene Nanamin tewas di tangan Mahito serta Yuji yang akan duel ulang melawan Mahito, sebuah takdir yang sudah ditentukan. Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.